Lupa subscribe, like, dan share. Oke. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita. Tadi sudah dipuji ahli Quran. Saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel saya sowan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh dan itu awal dari nggak ada kekerasan. Tetap menjaga ukhuwah. Karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita dan ini boleh dikulak Pak Munjid untuk ngiai di UGM. Saya sahkan tanpa hak royalti. Saya itu sering Prof, kiai-kiai yang jadi mubalak sering terima kasih sampai Gus, alhamdulillah kulaannya bisa saya jual katanya. Karena saya ini sudah kiai resi, nggak mau kemana-mana, tapi yang kulaan banyak diretailkan. Terus terima kasihnya sama saya. Dan karena saya ikhlas ya tidak dapat royalti. Tapi sudahlah royaltinya surga saja. Saya cerita yang rileks-rileks. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin karena penat ya, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai. Sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali. Karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil, terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Dawud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Dawud itu terkenalnya ini. Itu punya istri itu 99. Ini cerita dulu. Kalau sekarang maksimal 4 itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan kosong, Gus. Karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik, beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang, engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Jenny ketika nerjemah Inna hadza akhi lahu tisu wa tisuna najah itu. Saya tanya sama Prof Jenny, abahnya Bu Ovain. Pak Jenny kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau. Berani berargumentasi ini depan Bu Latifah. Ya jangan, ini kata Nabi Daud, tidak kata saya. Singkat cerita terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama. Yaitu ngutus 2 malaikat, Nabi Daud pas itu raja. 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget. Fafazi aminhum. Kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99. Minta saya yang punya kambing hanya 1. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah ini keputusan final, sudah, pulang. Barang setelah pulang, ya itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang enggak harus seperti itu gitu. Pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial. Yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi wa namul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir, ada cerita unik begini. Ada 2 perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak. Kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, enggak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng.
Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya. Sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang, ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Dawud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman pas itu masih kecil. Kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menepini Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi dua saja, supaya agak konflik. Gitu. Terus ada yang nangis histeris. Menangis, nangis saja. Yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini. Berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak. Masa anaknya mau dipotong diam aja? Jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis. Gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sih. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu enggak mungkin. Makanya enggak boleh ketemu jenengan. Kata Nabi, "Enggak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik pertama. Kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau itu terjadi di bulik kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset. Diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah. Tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum. Ya, kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak. Ij'al ida maka al-ju'a. Ya lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera itu keliru. Ij'al ida maka alju. Jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji, makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget. Jangan makan kalau tidak lapar. Itu pasti semuanya menjadi. Nah orang sudah melupakan kearifan begitu sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau karena sebetulnya itu ndak adatnya. Terus yang terakhir ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Mujid bisa belajar.
Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang. Ngaji sekarang tuh fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, nggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fitunya hasanah wa fil akhirati nggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yurithu bainahum ad-daghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan, itu bisa yurisud daghain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya itu. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya. Lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak. Ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya enggak mau. Enggak, saya jual tanah seisinya. Emas itu milik kamu. Enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar enggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi enggak, itu udah wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir. Benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah. Ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau itu kan kacau. Itu enggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara enggak benar kayak hukum rimba, yang kuat menang. Yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf latihannya. Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf. Dulu ketika saya kecil, itu yang paling saya kenang dan semoga ini yang nyata. Itu kalau Syekhona Khalil diundang takziah, ada orang meninggal. Kalau beliau nalkin hanya gini, pokoknya kamu kalau ditanya malaikat, tanya macam-macam, bilang nunggu saya. Nah ternyata di kitab ini beliau ngajarkan cara jawab. Itu saya agak kecewa, saya ingin seperti itu saja. Jadi makanya ini lajnah harus mensarai gitu. Karena keinginan publik itu suka yang itu aja ya. Kalau ditanya malaikat, nunggu apa?
Syekhona Khalil nunggu ketua katanya. Nah khawatir saya Syekhona Khalil juga nunggu ketuanya lagi. Nunggu ketuanya lagi sampai akhirnya Mungkar Nakir ngadepi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira sudah tidak berani tanya lagi. Karena tidak mungkin kan Nabi ditanya, waman Nabi juga, Nabi kamu siapa? Wah itu kan sembrono sekali itu. Jadi dan apa ya, meskipun itu cerita mulai kecil ya perlu dicatat saya ketika satu sanawi ngaji di abahnya Gus Zofur pernah diajak bapak saya satu sanawi ya kira-kira tahun 86 87 ziarah Syekhona Khalil sama Batu Ampar. Ketika itu diminta bapak saya khataman. Karena sanad bapak saya itu hafal Quran. Di antara sanadnya itu lewat Badullah Salam terus lewat Kiai Said Sampang di antara sanad beliau. Tentu beliau punya sanad banyak termasuk lewat Mbak Arwani, Mbak Munawir dan seterusnya. Kalau soal kesamaan sanad kita dengan Syekhona Khalil jelas ya karena misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang ngaji sama Mbah Mahfud Termas, ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Budi Anak, ngaji sama Sayyid Zaini. Di sini ditulis bahwa Masyaikh Syekhona Khalil adalah Sayyid Zaini Tahlan. Ya terus sampai Utsman Ad-Dimyati seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah semoga sanad yang benar adalah kalau ditanya malaikat cukup jawab nunggu apa? Ketua ya. Sehingga saya minta sama Lajnah Turos supaya nyarai pertanyaan itu boleh dijawab atau boleh diserahkan ke pimpinan gitu. Karena ini supaya cerita yang beredar yang sudah menyenangkan ini tidak direvisi. Kan kasihan masyarakat. Karena di antara imam yang baik adalah wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imami masyarakat yang nuruti selera orang banyak. Jadi di polling saja kira-kira seleranya masyarakat suka jawab sendiri apa pasrah pimpinan? Kira-kira itu. Serah. Pasrah ya sudah nanti ditambahin wa fi ba'di riwayah hakada. Yes. Karena ini saya baca karena saya dikasih lama sekali oleh Gus Mail. Saya sampai tahu ya karena ya beliau mondok di Anwar berapa kali ngaji ya, ngaji bareng-bareng sama saya ngaji mahal. Kemudian yang saya kenang dari komentarnya Lajnah, meskipun saya ya setengah setuju setengah enggak ini Lajnah harus mendengar, ini bukan kritik, saya mengingatkan saja. Di antara materi di sini disebutkan Syekhona Khalil meskipun cerita istiqdat bil maut, tapi beliau masih sempat mengeropi kalimat-kalimat dalam kitabnya. Kata Lajnah, ini untuk mengingatkan bahwa syarat wali itu harus alim. Jadi itu yang saya agak ngeritik Lajnah, karena itu cerminan komentarnya Lajnah sebetulnya. Kalau Syekhona Khalil sendiri akan membiarkan Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Allah boleh ngangkat wali yang tidak alim, itu saya yakin. Tapi di sini Lajnah, karena begini, ini bukan kritik ya, masukan supaya gak tersinggung. Karena begini ya, kalau dalam ilmu wali itu beda dengan ulama ya. Kalau pikirannya Imam Syafi'i, ulama itu mesti wali, tapi kalau wali tidak mesti ulama. Jadi artinya wali itu boleh lah dari orang yang gak terlalu alim. Tapi di takriran ini, di Muqaddimah, seakan-akan wali itu harus alim. Kalau menurut saya, ya orang alim itu mesti wali, tapi wali tidak harus alim. Karena kritik saya itu bukan apa-apa, karena kasihan sampean semua nggak mungkin jadi wali. Gitu. Kalau syaratnya ketat-ketat itu. Jadi ini mewakili suara publik. Karena saya sering rebukan sama Gus Adim. Gus, ini bagus ini, semua mic ingin dipakai ngaji. Jadi cara berpikir positif, jangan kok, wah ngajinya udah profesional, mic-nya gonta-ganti. Tidak, cara berpikir ya semua mic ingin dipakai ngaji gitu. Saya ini itu pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang paling saya kagumi karena kalau ngendikan itu semuanya dibikin gampang. Ya Imam Syafi'i, orang yang tadi nyucap Anda, setelah di luar ngerasani Anda, menghujat Anda itu gimana ya? Ya berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani gitu. Jadi nanggapinnya itu enteng saja. Itu separuh dari kampung kamu itu benci kamu. Gayanya hormat. Ya baguslah kalau benci. Kalau benci gak akan utang duit. Orang tuh kalau neng-nengan itu kan gak akan minta tolong.
Kamu pernah diutangi orang yang benci kamu. Tapi kalau teman, wah bahaya sekali itu. Jadi Imam Syafi'i itu enak saja melihat hidup itu gampang saja. Saya teruskan ya, pentingnya alim nahwu. Kalau belajar itu cari sisi ekstrimnya. Makanya dalam mukadimah yang saya setuju adalah betapa bahayanya kita kalau punya wali yang tidak alim. Meskipun wali tidak harus alim-alim banget, tapi kita tentu melihat Syekhona Khalid itu orang alim yang wali, bukan wali yang alim. Itu beda. Orang alim yang wali, bukan wali yang alim. Tapi orang statusnya alim dulu. Baru min lawazimil alim, beliau itu wali. Nah ini kenapa penting? Karena begini. Saya ini kan nekuni Quran ya, karena bapak saya hafal Quran, saya harus nekuni Quran. Itu trauma terburuk dalam sejarah Islam. Itu sebenarnya masalah lahnal khitab atau lahnal kalam. Itu sejarah terburuk. Sehingga masyhur awal dikarangnya nahwu karena ada orang Arabi ketika ketemu Sayyidina Umar, kila Sayyidina Ali. Dia frustasi gitu, tidak akan dapat rahmat dari Allah karena cara baca dia inna wa bari'um minal musyrikina wa rasulih, dia baca Allah itu tidak punya urusan dengan orang musyrik, juga tidak punya urusan dengan Rasul, karena dia baca dengan jer diatafkan minal musyrikin. Sehingga yang masyhur itu dibenarkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian beliau mutus Abul Aswad Ad-Du'ali untuk ngarang nahwu. Itu kata cerita yang terkenal. Tapi cerita itu sebetulnya agak separuh salah. Mohon Najnah membenarin. Jadi sebagian riwayat itu agak diprovokasi. Abul Aswad itu orangnya sufi. Sufi wali kumul. Dia disuruh ngarang nahwu enggak mau. Terus si Amir saat itu kila Sayyidina Ali menyuruh orang disuruh salah di depannya. Jadi itu agak-agak drama. Menyuruh orang yang disuruh salah di ketika salah tadi, kesimpulan tadi inna wa bari'um minal musyrikin wa rasulih. Kamu datang ke rumah saya ajarin. Ini bahaya sekali kalau Quran kamu baca model gini. Sehingga terus dikarang bab ataf pasti. Jadi ada versi dua, yang satu nganggap itu alami, yang satu memang karena Abul Aswad nggak mau ngarang nahwu. Sampai tadi dengan tanda kutip ada drama waqiah, kejadian seperti itu, terus beliau baru ngarang. Terus kedua, Nabi sendiri zaman Sugeng, ini kenangan saya ngaji Sab'ah. Nabi itu zaman Sugeng sebetulnya beberapa lughat, meskipun ini bukan riwayat yang valid-valid amat. Itu ada orang yang kalau manggil Nabi itu bukan ya Nabi Allah, tapi ya Nabi Allah. Meskipun kesalahan ini bagus. Sehingga Imam Asim mengatakan sebetulnya qiraah bil hamzi itu sah. Karena lafadz Nabi Allah itu bukan mahmus ya, tapi bukan nakis ya, tapi mahmus lam. Saya ulang lagi ya. Jadi sebetulnya kalau kita fair kan naba'a yang ba'u naba'an itu mahmus lam. Karena Nabi itu man naba'a anillah, orang yang menceritakan tentang Allah, maka harusnya ya Nabi Allah. Buktinya fiilnya pakai nabi ibadi, pakai hamzah, nabi ibadi, ceritakan ke hambaku ani anal ghafurur rahim wa nabihum an dhaifi Ibrahim. Sehingga dalam qiraah sab'ah kalau Imam Nafi' baca itu wan nabiin, bukan wan nabiin tapi wan, dan itu ngenakkan kita itu begini. Andai kan tidak ada bacaan seperti itu, maka kita akan mengira huzuan itu nakis wawi. Padahal enggak, dia mahmus lah. Buktinya ketika mati haza'ah yaza'u hus'an. Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Andai kan tidak ada qiraah sab'ah, maka orang ngira itu nakis wawi dan sampai nyari kamus nganti mati, hidup mati lagi enggak ketemu. Ketemunya itu di mahmus. Sehingga saya suka kalau ada wali atau ulama ngarang nahwu itu suka. Saya termasuk suka baca nahwunya Syekhona Khalid. Dulu ketika saya kecil terkenalnya Syekhona Khalid itu bisa mengalfiahkan menjadi ilmu hakikat atau menghakikatkan alfiyah. Begitu juga Kiai Jazuli pelosok. Dan itu ketika kita sudah hafal alfiyah, hafal terus paham, itu memang benar-benar itu jadi nasihat yang luar biasa, contoh-contoh yang ada di Asia. Nah, kenapa itu penting? Karena andai kan tidak ada qiraah sab'ah, kita itu tidak pernah tahu kalau kufuan itu mahmus lam. Tapi kalau ada yang baca kuf'an atau kufu'an, kan terus enak gitu.
dan Allah tidak ada siapapun yang menyamainya. Makna menyamai itu kan dari kufan, bukan kufuan. Karena kalau kufuan kita anggap kayak huswan atau apalah yang kira-kira mirip-mirip nakis waqi. Artinya begini, jangan sampai orang yang punya otoritas ilmu itu gak ngerti sorof. Itu. Nanti bahayanya nanti nakis dikira mahmus, mahmus dikira. Itu betapa bahayanya. Saya itu punya kitab yang di situ diceritakan ironis-ironisnya atau naifnya qori yang baca secara salah. Punya banyak kitab lah tentang. Di antaranya adalah ada seorang khotib itu pas khutbah baca ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau jabatku. Terus dia masih baca wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, masih baca bi fathit. Sehingga maknanya menjadi begini. Wala tankihul lan ojo nekai sira kabeh para lelaki, ojo nekai al musyrikin ing lanangan-lanangan musyrik. Jadi semua yang Arabi itu bilang, kebetulan si pinggirnya Arabi tadi ulama. Kalau enggak jadi masalah besar. Apa betul itu Quran? Kalau Quran seperti itu hebatnya di mana? Karena berarti kan maknanya, wahai para lelaki muslim jangan menikahi lelaki musyrik. Terus kata si ulama tadi, enggak itu enggak Quran. Itu kelirunya khotib. Itu khotibnya yang enggak pernah ngaji. Terus yang benar gimana Pak ulama? Yang benar itu yang ayat kedua atau alinea kedua itu bidomitta wala tungkihul musyrikin. Artinya maknanya wala tungkihul lan ojo nekahno sira kabeh ayyuhal auliya aibanatikum, tentu maf'ul bihnya dibuang, putri-putri kalian semua, atau mauliyatakum ya kalau pakai umum yang Anda waleni, kamu jangan pernah menikahkan perempuan yang kamu waleni dengan lelaki musyrik. Dan kita betapa fatalnya ketika tak yang kedua kamu baca fat, itu kualitas balaghahnya hilang, kualitas maknanya hilang, macam-macamnya hilang. Hanya kesalahan dalam membaca tak bil fathi, bukan bid. Karena kalau bidomi jelas dari angkaha yungkihu ingkahan, berarti khitabunil auliya. Wala tungkihu ayyuhal auliya. Banatikum ing anak-anak wedon sira kabeh, aja mbok nikahno anakmu wedok al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu terus clear. Artinya gini, kita misalnya punya guru terkenal wali sudah dicucupi orang banyak terus nakunya salah. Itu Jibril mesti bingung. Ini Quran saya kok jadi gini, itu gimana itu? Kan kecewa kan nurunkan dengan afshahil lughat, dengan kelas terbaik, kemudian dibaca dengan secara fatalnya lagi kalau salah digowirit mandi, lebih parah lagi. Karena nanti yang baca benar gak berani karena takut gak mandi. Makanya saya senang kalau ada ulama kayak Syekhona Khalil terkenal wali tapi juga terkenal an-nahwi. Saya dulu ngaji Mbah Mun Jamul Jamek loh, kitab yang bulatnya Masya Allah. Senang saya ngaji ulama yang kitab-kitab nahwu yang bulat-bulat. Mbah Mun itu sampai sepuh ya baca Ibnu Aqil sampai sepuh. Itu memang seakan-akan jadi peringatan bahwa syaratnya ulama yang jadi wali, bukan wali yang menjadi ulama, itu memang harus mutabakhir bil lughatil arabiyyah atau bil lisanil arabi. Kalau istilahnya Quran itu bil lisanil arabi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bil lisanin arabiyyin. Jadi kalau ini di kitab Istidadul Maut maupun Taqriratu Syekhina Khalil, itu tetap harus dianalisis sebagai tadi. Jadi ngaji nahwu itu adalah dimulai karena cari ekstrimnya. Termasuk mahdhuf. Mahdhuf itu harus dipelajari. Di sini saya juga baca banyak tentang mahdhuf. Meskipun beliau tidak menyontohkan yang ekstrim. Tapi kalau saya suka menyontohkan yang ekstrim. Misalnya begini. Sampean yakin Fatihah itu kalamu apa enggak? Kalamu kan? Coba kalau tanpa mahdhuf, Allah ngendikan pada Nabi Muhammad, iya anak budu. Muhammad, kepadamu kami menyembah juga. Berarti Allah menyembah Nabi Muhammad. Betapa bahayanya kalau kita agak ngerti nahwu. Bahwa dalam sekian lafaz kadang ada mahdhuf, ada muqaddar. Maka semua tafsir mesti mengingatkan. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu.
Karena itu satu-satunya cara. Jadi iya karena butuh tetap kalamullah, tapi prosesnya begini. Muhammad, mulai sekarang kamu bilang iya karena butuh. Terus ke Nabi menirukan iya karena butuh. Jadi hadal kalam tarbiyatun minallah, tapi untuk dilafatkan kanjeng Nabi. Bukan Allah melafatkan itu kepada kanjeng. Itu kalau nggak ngerti nahwu maka ya karena butuh. Oh ya karena butuh kalamullah, berarti qaulullah lin Nabi. Terus kamu bayangkan Allah ngertikan kepada Nabi. Iya, butuh. Fatal gak itu? Fatal, makanya dibutuhkan kecakapan ahli nahwu yang mengharuskan. Ya seorang lagi yang mengharuskan itu diberi takdiran, yaitu qulu iya kan. Itu ibarat saya punya anak terus saya bilang, "Jong katakan jenengan bapak kula. Anda bapak saya." Kan tentu anak saya tak bilangin, "Kamu bapak saya, jenengan bapak saya." Berarti anak saya terus menirukan jenengan. Tanpa ditakdirkan itu berarti tahakum menghukumi anak itu bapak saya, kan kacau. Itu ahli nahwu yang termasuk contoh terakhir betapa pentingnya nahwu atau balaghah atau apa saja. Di balaghah misalnya diajarkan mawadi'ul fasli wal wasli. Di antara mawadi'ul fasli adalah dua kalimat yang qailnya berbeda harus difasal. Kemudian fasal ini oleh ulama tajwid disebut waqaf. Ada yang menyebut takte, ada yang menyebut sakta. Itu urusan ulama tajwid. Tapi kita ngikuti itu yang disebut sakta. Kenapa itu penting? Malah penting sekali. Karena tanpa itu tidak bisa. Misalnya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'allahu. Coba kalau tanpa sakta, walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan, ora digawe bengkok, qayiman ora digawe jejeg. Jadi Quran ya agak jejeg, agak bengkok. Itu kan fatal sekali. Karena takut makna seperti itu, maka tidak boleh tasallutul amil, yaitu walam yaj'al ke lafadz iwaja. Tapi ini satu mafhum. Jadi maknanya walam yaj'al iwaja, Allah tidak bikin Quran itu bengkok. Peserta. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Dengan fasal ini maka lafadz ini dimaknani secara kesimpulan, bukan ada tasallutul amil, amil walam yaj'al mengamalkan ke qayiman. Kalau itu berarti bahaya, berarti walam yaj'al lahu qayiman. Oh itu bisa kafir. Jadi artinya gini. Andai kan kita punya guru terkenal wali keramat terus baca walam yaj'al lahu qayiman, terus kita curiga ini wali model apa kok nyifati Quran seperti itu. Harus digredel itu ada kewalian. Artinya apa? Dengan Syekhona Khalil bisa ngarang kitab nahwu seperti ini, Mangdumah Nuzhati Tulab ini mentakriri. Itu menurut saya itu garansi yang kesekian, garansi yang otoritatif bahwa beliau wali itu. Karena memang soalnya wali itu harus menyelamatkan naskah. Karena agama ini dibawa oleh Quran dan hadis, semuanya berbeda. Kita bisa membayangkan kalau ulamanya atau walinya saja membaca naskah itu secara apa? Maka dalam guyonan-guyonan ulama dulu sampai ada masyhur itu guyonan itu. Cuma ini nggak ada riwayatnya, hanya guyonan. Ada orang mati gara-gara titik. Gurunya itu memijazahkan abbatun sauda dawaun mingkul ya Pak. Ya, katanya jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Muridnya itu naskahnya tuh hayatun sauda. Ular hitam. Nah, kalau abah itu bebijian, kalau hayah itu ular hitam itu kan artinya kobra, dicari. Dicari, dipatok, terus takobal wa minkum takobal ya kan. Itu gara-gara salah naskah tapi yu'addi ilal maut itu gara-gara apa? Sehingga saya mohon sama ini lajnah, kalau meneliti satu ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Nanti kelihatan betapa pentingnya nahwu, pentingnya soroh, pentingnya nahwu yang detail. Ya nahwu yang detail kayak tadi yang sampai mahdzuf tadi. Makanya semua tafsir sama lihat itu. Mesti sebelum ia kena butuh wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala ia kena butuh qulu. Karena tanpa itu kamu bayangkan hadza kalamullah li nabi. Terus redaksinya iya karena kan enggak kebayang seperti itu. Yang kebayang adalah Muhammad katakan ke saya kalimat atau kata iya. Ya, jadi saya mempelajari naskah-naskah Syekhona Khalil. Tapi khusus yang soalul malaken mungkar nakir itu naskah itu tolong lajnah menambahi takdiran tadi. Supaya menguntungkan kita. Gunanya apa? Kita kalau senang wali tapi tidak dapat untungnya kan gitu.
Karena kita semua ini ibadah tujar. Mau loyal ya kalau ada untungnya, kalau enggak ya enggak. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.